Ekor. Karena kami bukan siapa-siapanya Tuhan. Kami adalah anak kandungnya Tuhan, yang dilahirkan dari rahim rohnya Bapa. Kami bersyukur karena kami bisa paham. Padahal banyak orang di muka bumi ini yang gak bisa memahami apa yang kami pahami. Kami bersyukur kami bisa memahami. Bukan karena kami lebih cerdas, bukan karena kami lebih pintar, tapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua kita berkata amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Ada sukacita? Semangat yang baru. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Jumat kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, ya, di mana kita sudah dapat pencerahan bahwa yang mati itu bukan Yesus. Alasannya adalah karena Yesus itu nama Allah, sesuai dengan Yohanes 17. Haleluya. Ya Allah, namamu yang telah kau berikan kepadaku, kuberitahukan kepada mereka. Jadi kalau Yesus nama Allah, nggak mungkin nama Allah bisa mati. Yesus Allah dan Yesus nama Allah, dan nggak mungkin bisa mati. Dan kemarin Alkitab sudah menjawab bahwa yang mati adalah anak manusia. Namun bukan anak manusia yang seperti dipikirkan banyak orang. Anak kambing berarti ya kambing anak kambing, bukan. Karena Alkitab jelas membedakan mana anak manusia dan manusia. Haleluya. Anak manusia itu Yesus. Manusia itu adalah orang-orang yang keturunan Adam dan Hawa. Sedangkan anak manusia ini punya kebutuhan manusia, mau makan, mau minum, ya, pingin tidur, tapi dia tidak punya sifat-sifat manusia. Haleluya. Sifat manusia adalah ingin berbuat dosa dan ingin berbuat baik. Tapi pada kecenderungannya sering berbuat dosa. Haleluya. Puji Tuhan, itu sudah terjawab kemarin. Dan kita melihat banyak yang diberkati, dan sedikit sekali lah orang yang tidak paham. Tapi pasti kalau hati mereka terbuka, termasuk Pak Moko Ginta, pasti dia paham. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita akan pelajari yang berikutnya. Anak manusia bangkit dari kematian hari Jumat Agung. Jumat Agung. Bangkit dari kuburan hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Dengar baik supaya saudara paham. Anak manusia bangkit dari kematian hari Jumat. Bangkit dari kuburan hari Minggu. Jumat kemarin namanya Jumat Agung. Minggu ini namanya Minggu Agung atau Paskah. Haleluya. Haleluya. Yang saya sayangkan, kita hanya sering merayakan kematiannya di Jumat Agung, sehingga kita lalai bahwa di Jumat Agung juga dia bangkit dari kematian. Haleluya. Kita baca ayatnya. Benar nggak dia bangkit dari kematian di hari Jumat itu juga? Baca ayatnya pertama di Kisah 2 ayat 31. Kisah 2 ayat 31. Haleluya. Sudah? Haleluya. Oke? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu ia telah lihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Terus, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara, Alkitab berkata bahwa dagingnya tidak sampai mengalami kerusakan waktu dikubur, tidak mengalami kebinasaan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 21, kita buktikan bahwa dia hidup. 1 Petrus 3 ayat 19. Oke, sampai
ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama. Atau Anda baca 19 dengan semangat, saya baca 20. Haleluya. Ayat 21 kita baca sama-sama. 3, 21. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan air bah. Terus. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mencatat saudara, waktu dia dikubur, dia hidup. Alkitab bilang dia menginjili orang-orang mati. Yang mati waktu zaman Nuh. Karena mereka yang mati zaman Nuh, mereka tidak sempat mendengar pemberitaan Injil. Itulah sebabnya waktu waktu anak manusia tadi mati dikuburkan, dia langsung hidup. Haleluya. Siapa yang menghidupkan? Allah. Haleluya. Jadi di kuburan pun dia sudah Allah. Tapi yang mati bukan Allah. Yang mati tetap anak manusia. Haleluya. Yang dikuburkan anak manusia. Tapi dalam hitungan menit Allah membangkitkan dia. Kalau saya baca ayatnya terlalu banyak, tapi nanti ada ya ayat yang menguatkan apa yang saya sampaikan ini. Haleluya. Tidak ada satu nabi pun yang di alam kubur bisa hidup selain yang namanya Yesus. Haleluya. Waktu dia hidup bukan lagi anak manusia, tapi Yesus. Karena Yesus itu nama Allah. Haleluya. Waktu dia hidup di kuburan, itu namanya Yesus. Yesus itu adalah Allah. Dia melayani, menginjili orang-orang yang mati sebelum zaman Nuh dan setelah zaman Nuh. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Haleluya. Saudara, banyak orang tidak memahami ini, termasuk Zakir Naik. Makanya ada khotbah saya judulnya Zakir Naik gagal paham. Waktu itu datang orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, kalau tandanya kau nabi mujizat, apa yang bisa kau buat di depan kami? Tapi Yesus berkata, tidak penting lagi mujizat kubuat di depan kamu. Engkau hanya cukup melihat mujizat Yunus, itu sudah cukup. Begitulah nanti anak manusia di rahim bumi. Zakir Naik berkata, berarti nubuatan ini salah, karena Yunus di perut bumi hidup 3 hari, namun Yesus di rahim bumi Yunus di perut ikan hidup 3 hari, tetapi Yesus di rahim bumi mati. Keliru. Yesus tidak pernah mati di rahim. Dia adalah Allah. Ini buktinya. Haleluya. Ada orang yang komen di YouTube saya, dia bilang, Lubis, kau mau melawan Zakir Naik pula. Loh, saya yang mengalami Yesus. Zakir Naik tidak mengalami Yesus. Haleluya. Silakan, mereka punya gelar doktor hukum, doktor ahli bedah, ataupun gelar apapun. Haleluya. Tapi kalau mereka nggak ngalami Yesus, mereka nggak akan bisa menjelaskan ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, doktor ekonomi belum tentu dia tahu tentang hukum. Doktor hukum belum tentu tahu tentang kedokteran. Mereka saling membodoh-bodohkan. Kau bodoh, kau nggak ngerti hukum. Kau bodoh, kau nggak ngerti ilmu kedokteran. Ya, sesama bodoh, janganlah saling bodoh-bodohin. Haleluya. Saya memahami ini, setiap hari saya baca. Saya punya dalilnya. Haleluya. Haleluya. Saya yakin belum pernah dihotbahkan seperti ini. Saya percaya. Haleluya. Jadi anak manusia di dalam kubur itu hidup. Kenapa dia bisa hidup? Karena nama Yesus datang. Yesus itu adalah Allah. Haleluya. Dia kekal. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Dia tidak mau lagi makan minum karena misinya sudah selesai. Dia datang mengambil rupa manusia, tujuannya supaya dia bisa bersama-sama manusia. Karena manusia makan, dia harus makan. Bagaimana mungkin dia diundang ke
seseorang, orang yang di rumah makan dia nggak mau makan, orang di rumah minum dia nggak mau minum. Bagaimana mungkin? Untuk menyelamatkan manusia, dia harus memiliki tubuh manusia, sehingga dia punya kebutuhan tubuh manusia sama seperti manusia. Tetapi dia tidak punya sifat manusia, yaitu ingin berbuat dosa. Dia adalah anak manusia yang kudus. Haleluya, haleluya. Kita baca yang berikutnya. Haleluya. Anak manusia bangkit dari kuburan hari Minggu. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Haleluya. Sudah? Yes. Haleluya. Anak manusia atau Yesus. Kenapa saya pakai nama Yesus? Di sini dia sudah Allah. Ya. Yang mati bukan Allah, yang mati anak manusia. Haleluya. Anak manusia atau Yesus bangkit dari kuburan hari Minggu. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Kita lihat dulu Matius 17 ayat 22 sampai 23. Sudah? Baca. Haleluya. Baca. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Haleluya. Ya. Sebelum Yesus yang kita kenal juga sebagai anak manusia mati, dia sudah kasih tahu kepada murid-muridnya. Ya. Nanti anak manusia, dia nggak bilang aku. Kenapa? Dia nggak bilang aku. Waktu dia menubuatkan tentang kematiannya, dia nggak berkata aku. Anak manusia. Supaya dipertegas, supaya kita mengerti, yang mati itu bukan Allah, yang mati itu bukan Tuhan, yang mati itu anak manusia. Haleluya. Dia katakan anak manusia nanti akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Kemarin saya sudah jelaskan siapa itu orang-orang berdosa. Ahli Taurat dan imam-imam. Padahal ahli Taurat itu adalah pemuka agama. Imam-imam itu pemuka agama. Tapi di pandangan Yesus orang-orang berdosa. Agama tanpa Yesus sama dengan berdosa. Agama tanpa Yesus sama dengan tidak punya keselamatan. Agama tanpa Yesus binasa. Yang menyelamatkanmu bukan agamamu, yang menyelamatkanmu adalah Yesus. Haleluya. Tambah bingung lagi. Haleluya. Kalau itu kita nggak punya agama. Agama itu adalah dari bahasa Sanskerta, artinya dia tidak kacau balau. Haleluya. Di agama itu kita diajarkan moral. Tapi agama tidak bisa selamatkan kita. Mana mungkin kita bisa sogok Tuhan dengan kebaikan? Haleluya. Masa bisa Anda sogok Tuhan dengan kebaikan? Haleluya. Kalau Anda bisa sogok Tuhan dengan kebaikan, artinya saudara, ketika Anda banyak buat dosa, Anda banyak beramal saja. Yang senang ini orang-orang kaya yang berduit. Haleluya. Beramal. Nanti dosanya dan amalnya ditimbang. Mana lebih banyak pahala atau dosanya? Kalau banyak pahalanya surga, banyak dosanya neraka. Kasihan orang-orang yang miskin tetapi berbuat dosa juga. Haleluya. Dengan keadilan Allah, dia harus datang menyamakan si miskin si kaya, mau tak beramal mau tidak beramal, asal dia percaya Yesus, ikut Yesus, dia selamat. Mungkin Anda bertanya, kalau begitu kita sebagai orang Kristen tidak perlu beramal loh. Perlu, tapi beramal bukan untuk selamat. Haleluya. Kita beramal karena kita mengucap syukur, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Segala apa yang kudapatkan dari Tuhan lewat siapapun yang memberikan kepadaku, aku amalkan. Yang pertama aku amalkan ke gereja. Yang kedua aku amalkan kepada orang-orang yang susah, yang hampir-hampir mati tidak makan, kita harus bantu. Tapi jangan kita pikir dengan kita beramal membantu orang kita bisa sogok Tuhan. Tuhan nggak bisa disogok. Tuhan tidak bisa disogok. Jangan kau anggar karena kau punya banyak uang. Jangan kau sombong karena kau kaya. Kau pikir dengan kekayaanmu kau bisa berbuat baik dan Tuhan senang. Tidak. Yang menyelamatkan kau bukan perbuatan baikmu. Yang menyelamatkan
bilang karena kita ciptaan di dalam Kristus, kita harus berbuat baik. Haleluya. Yakobus 4 ayat 17 kurang lebih mengatakan begini, kalau kamu tahu berbuat baik tidak melakukannya, malah kamu berdosa. Haleluya. Tetapi bukan perbuatan baik bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita iman di dalam Yesus. Karena kebaikan kita seperti kain kotor. Kata kita Yesaya. Karena itu Anda dan saya harus hidup di dalam Yesus. Harus sungguh-sungguh menyembah Yesus. Harus sungguh-sungguh memuji Yesus. Harus sungguh-sungguh meninggikan Yesus. Di dalam hidupmu hanya ada Yesus, tidak ada yang lain. Lupa untuk yang lain dapat bagaimana? Kalau kau punya Yesus, yang lain itu tanggung. Haleluya. 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 Kita lihat Markus 16 ayat 1 sampai 6. Markus 16 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Ini yang saya katakan kebangkitannya di hari Minggu. Ya. Markus 16 ayat 1. Oke? Sudah? Amin. Ayat 1 sampai 6. Sudah? Oke, kita baca sama-sama. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2. Saya kalau lihat sana suka bunyi biasanya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyak Yesus. Dan Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberangkatkan dia. Ayat 7 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Haleluya. Haleluya. Maria dan teman-teman yang lainnya pergi ke kuburan Yesus untuk melihat mayat Yesus. Mereka berpikir siapa yang bisa menggulingkan nanti? Mana mungkin kita wanita-wanita punya tenaga yang bisa menggulingkan batu ini? Ini nggak mungkin. Batu besar banget. Karena batu itu sangat besar. Waktu mereka sampai di sana, ternyata batu sudah terguling. Haleluya. Haleluya. Batu sudah terguling. Menurut pemikiran saya, prediksi saya, mereka datang pagi-pagi benar, kurang lebih jam 7 pagi untuk Indonesia. Berarti dia bangkit kurang lebih jam 6. Karena waktu mereka datang, tentara Romawi sudah tidak ada. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Dia sudah bangkit. Kalau misalnya waktu perempuan-perempuan ini, Maria dan teman-temannya datang, Yesus belum bangkit, tentu masih dijaga. Berarti mereka waktu sampai di sana, kuburan sudah terbuka, batunya sudah bangkit Yesus. Haleluya. Mereka pun kurang percaya. Mereka masih cari. Datang malaikat. Kamu cari siapa? Cari Yesus orang Nazaret. Dia tidak ada lagi di sini. Lihat itu tempat pembaringannya. Lihat kapannya dia udah bangkit. Dia tidak ada di sini. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada 3 agama di muka bumi ini yang sama-sama mengakui tokoh ini pernah hadir di muka bumi ini. Haleluya. Agama Islam percaya bahwa Yesus pernah hadir, pernah lahir dari perempuan yang bernama Maria, perempuan kudus. Tapi mereka tidak percaya kalau Yesus disalib. Nanti Anda baru tahu nanti. Dengar baik, kenapa mereka tidak percaya Yesus disalib. Haleluya. Sedangkan orang Yahudi, mereka yakin bahwa tokoh ini pernah hadir. Ya, orang Yahudi percaya Yesus pernah disalib.
Mereka nggak bisa pungkiri kalau mereka berbohong, anak cucu mereka yang melawan. Pada zaman itu, karena itu sudah ditulis di sejarah, mereka nggak bisa berdusta. Haleluya. Orang Kristen percaya Yesus pernah lahir, Yesus anak manusia, yang kita sebut anak manusia, pernah mati, ya, dan dia juga bangkit. Sebagai Allah dia bangkit. Haleluya. Haleluya. Saudara, yang anehnya orang Islam, ya, dia percaya bahwa Yesus pernah lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria, namun mereka tidak percaya, mereka tidak percaya kalau Yesus pernah disalib. Tapi mereka percaya Yesus itu Rasul Allah. Haleluya. Orang Yahudi percaya pernah ada penyaliban Yesus, tapi mereka tidak percaya kalau Yesus itu Rasul Allah dan Tuhan. Nah, orang Kristen, wah, lebih tinggi lagi cara berpikirnya. Orang Kristen percaya ada penyaliban, yang disalib itu anak manusia, Allahnya nggak mati. Orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, itu bedanya. Saudara, sekarang saya mau cari benang merahnya supaya Anda paham. Di kalangan ustadz pun berbeda pendapat. Moko Gita ahli kristologi dan juga Pak Nababan, Berhard Nababan ahli kristologi, tapi kristologi Islam, bukan kristologi Kristen. Haleluya. Ada Islamologi, tapi Islamologi Kristen, beda lagi cara tafsirnya nanti. Haleluya. Islamologi Islam beda lagi. Karena memang Islamologi Kristen ini bukan orang Islam. Dia orang Kristen yang mempelajari Islam. Sama kristologi orang Islam, dia bukan percaya Yesus. Dia yang mempelajari, baca-baca Alkitab saja. Haleluya. Saudara, biar Anda paham, ya, biar Anda paham bedanya ini luar biasa. Cara pewahyuan Al-Quran dan Alkitab. Pewahyuan Al-Quran itu diwahyukan oleh satu orang yang disebut Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah dia dapat wahyu, dia bicara sama sahabat-sahabatnya. Haleluya. Sahabat-sahabatnya nggak langsung tulis. Setelah dia wafat, abad pertama, ya, kurang lebih tahun 100, mulai ditulis. Haleluya. Ditulis itu mereka hafalan. Haleluya. Kalau Alkitab tidak, ini dari banyak sumber, karena Injil ini dicatat oleh banyak orang. Injil itu dicatat oleh 4 orang. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Haleluya. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Jadi memang fakta sejarah yang mereka ingat dan tulis. Makanya kalau Anda baca Injil, nggak usah Anda bingung kalau misalnya tentang Yesus disalib. 3 Injil tidak mengatakan Yesus dikasih anggur asam. Sorry, 3 Injil mengatakan dikasih anggur asam. Tapi ada 1 Injil mengatakan dia tidak minum anggur asam. Haleluya. Itu nggak ada masalah, karena yang kita mau bahas adalah penyaliban itu. Bukan masalah anggur asam, tapi penyalibannya benar-benar ada. Esensinya, maknanya tidak hilang. Kalau saya mau jelaskan bisa saja. Memang yang satu melihat dari dekat, yang satu melihat dari jauh, tentu berbeda. Yang satu melihat dia sempat dikasih anggur asam, yang satu melihat tidak. Haleluya. Tapi kalau Al-Quran sampai kontradiktif, ini sangat mengherankan karena diwahyukan oleh satu orang. Haleluya. Haleluya. Karena di Maria pasal 19 ayat 33, mereka percaya kok, sejahteralah atas Isa waktu lahir, waktu mati dan bangkit. Tapi kenapa di Anisa 4, waktu orang Yahudi berkata kami telah membunuh Isa, tetapi Al-Quran menjawab lagi, Isa tidak kalian bunuh, itu digantikan oleh Allah yang menyerupai dia wajahnya. Haleluya. Haleluya. Artinya gini, ini diwahyukan oleh satu orang, masih bisa kontradiktif. Apalagi Alkitab. Tetapi di Alkitab tidak pernah kontradiktif yang berbeda makna. Misalnya, saya katakan Mama Rara ini pakai baju putih. Saya hanya lihat yang putih-putihnya aja. Ibu ini lihat yang merahnya, karena ada merah-merahnya juga. Kembangnya ada. Pakai baju merah. Pakai sanggul di belakang. Haleluya. Haleluya. Tapi kami sedang menceritakan orang yang sama. Mama Rara. Haleluya. Tidak ada masalah. Ini no problem. Haleluya. Karena ada penulis-penulis itu yang mau simpel. Ada yang jelimet. Saudara, ada kebangkitan Tuhan, ya.
kebangkitan Tuhan ini, saudaraku yang saya kasih, ditakuti setan. Haleluya. Kalau sekelompok orang ini percaya bahwa Yesus disalib, artinya bisa jadi mereka harus percaya Yesus bangkit. Mereka lebih memutuskan untuk tidak percaya sama sekali, disalib pun tidak. Tapi orang Yahudi, mereka punya saksi-saksi di sana, sehingga mereka tidak bisa membohongi. Yesus nggak bisa dibohongi bahwa Yesus tidak disalib. Haleluya. Karena ada saksinya. Luar biasa. Karena Rasulullah Muhammad SAW yang mereka bilang Rasul Allah itu saudara lahir setelah 600 tahun sekian. Maksudnya setelah Yesus naik ke sorga, 600 tahun kemudian baru dia ada. Haleluya. Haleluya. Jadi jaraknya cukup jauh. 600 tahun. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Kalau ada sekelompok orang bilang tidak disalib, orang Yahudi saksinya bahwa Yesus disalib. Tapi orang Yahudi tidak percaya kalau Yesus bangkit. Tapi dia percaya Yesus disalib. Lucu-lucu ini. Haleluya. Orang Kristen percaya Yesus disalib, yang kita sebut adalah manusia, dia bangkit, dia juga adalah Tuhan. Ini unik. Haleluya. Haleluya. Kenapa orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya kalau Yesus disalib? Kenapa, saudara? Haleluya. Karena mereka takut. Sorry. Orang Yahudi kenapa enggak? Orang Yahudi kenapa percaya kalau Yesus ini disalib tapi nggak bangkit? Haleluya. Kalau mereka katakan bangkit, pengikut imam-imam dan Farisi ahli Taurat semua ikut Yesus. Semua murtad. Haleluya. Tetapi untuk penyaliban mereka tidak bisa bohongi. Tapi untuk kebangkitan bisa. Karena kebangkitan itu di kuburan nggak ada yang menyaksikan, orang rame-rame. Waktu disalib itu disaksikan. Penyaliban waktu itu adalah hukuman yang terberat. Beda dengan sekarang. Kalau tembak mati dibawa ke Cilacap sana, ke Nusa Kambangan, itu nggak disaksikan oleh rakyat. Tapi waktu itu penyaliban itu disaksikan oleh semua rakyat. Haleluya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bohong tidak ada penyaliban? Tapi kalau kebangkitan bisa dibohongi karena cuma tentara Romawi yang jaga sana. Nanti dengar baik kelanjutannya supaya Anda paham menjelaskannya, supaya iman Anda tidak tergoncang. Haleluya. 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 Jadi saudara, sebenarnya para imam dan orang Farisi tahu betul bahwa Yesus ini akan bangkit. Bahkan sebelum dia bangkit, masih dia hidup, mereka sudah tahu nanti kalau mati dia akan bangkit. Ayatnya lihat di dalam Matius, ya, para imam dan orang Farisi yang melakukan rekayasa cerita sehingga anak manusia disalib, percaya bahwa anak manusia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga mereka menghadap Pilatus supaya mengirim pasukannya untuk menjaga kuburan Yesus. Matius 27 ayat 62 sampai 63. Matius 27. Haleluya. 27. Sudah? Ayat 63. Ayat 62 sampai 63. 62, ya. Kita baca sama-sama. 62. Nah, ini puji Tuhan nggak bunyi ya. 3, 2, 1. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Terus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Terus, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Haleluya. Haleluya. Semasa Yesus ya belum disalib tadi, ya, Yesus selalu bicara nanti anak manusia akan mati disalib. Tetapi pada hari yang ketiga anak manusia bangkit. Haleluya. Dia mengatakan dirinya, tetapi dia nggak mengatakan dirinya Allah waktu itu, anak manusianya. Haleluya. Anak manusia akan bangkit. Imam-imam sering mendengar pengajaran ini. Yang lucunya,
Mereka percaya bahwa Yesus ini penyesat, tetapi kalau mereka percaya bahwa Yesus ini bangkit, lucu, aneh. Mereka percaya nih ajaran Yesus sesat. Tetapi waktu sudah disalib, dia datang kepada Pilatus. Pilatus waktu itu kepala negeri. Tolong dong kirimkan pasukan. Lo untuk apa? Untuk jaga kuburan Yesus. Lo kenapa? Karena semasa hidup si penyesat ini mengatakan dia bangkit. Lo kok dia percaya sama orang sesat? Itulah uniknya pribadi Yesus. Sangat unik. Haleluya. Haleluya. Sehingga tentara Romawi harus dikirim oleh Pilatus menjaga, saudara. Bayangkan, ya. Biasanya yang minta keamanan jiwanya adalah orang yang hidup. Ini orang mati dijaga. Luar biasa. Dijaga takut bangkit. Haleluya. Haleluya. Dijaga takut bangkit, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, dia dijaga takut bangkit. Tapi Alkitab berkata, coba kita baca di Kisah 2 ayat 24, Kisah 3 ayat 15. Kisah 2 ayat 24, Kisah 3 ayat 15. Sudah? Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Terus, yang tadi Kisah 3 ayat 15. Haleluya, cepat. 3, 2, 1. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Haleluya. Haleluya. Saudara, jadi imam-imam ini minta supaya Pilatus mengirim pasukannya untuk menjaga kubur Yesus, karena mereka yakin omongan Yesus ini pasti terjadi. Hari yang ketiga nanti bangkit. Haleluya. Sehingga harus dijaga ketat. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dijaga ketat. Mereka menjaga 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pas hari ketiga kurang lebih jam 6 pagi. Ya, menurut saya nggak baca sejarah secara semua. Karena waktu perempuan-perempuan tadi, Maria Magdalena dan teman-temannya datang, kubur sudah kosong. Berarti pagi-pagi benar, berarti setelah jam 6 itu udah bangkit. Mereka mungkin bisa datang jam 7, ataupun bangkitnya jam 4, mereka datang jam 5. Haleluya. Karena nggak dicatat jamnya. Kita harus pergi ke Israel cari sejarah lagi. Tapi yang jelas kisah ini terjadi. Kita kan dikasih Tuhan Roh Kudus, dikasih hikmat untuk menjelaskan. Haleluya. Nggak perlu kau harus ke Israel untuk menjelaskan ini. Terlalu jauh. Haleluya. Roh Kudus ada. Bisa dipertanggungjawabkan dalilnya. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, waktu dijaga gini, tiba-tiba bangkit. Setelah dia menginjil 3 hari, ya, kepada orang-orang yang mati di zaman Nuh. Haleluya. Makanya saya katakan, anak manusia itu, saudara, bangkit dari kematian itu hari Jumat. Tapi bangkit dari kuburan hari Minggu. Orang yang hanya dengar-dengar khotbah, tidak baca Alkitab, taunya bangkit hari Minggu. Padahal hari Jumat dia udah hidup. Alkitab yang mencatat. Siapa yang berani menghilangkan ayat ini? Selama 3 hari dia menginjil. Haleluya. Haleluya. Tubuhnya tubuh kemuliaan. Tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Haleluya. Dia menginjil. Setelah dia selesai melaksanakan tugasnya, maka dia bangkit. Haleluya. Malaikat nongkar-nangkir tidak sempat ngomong man robuka, man nabiyuka. Kalau dia bilang man robuka, akulah Tuhanmu, kata Yesus. Karena man robuka siapa Tuhan? Akulah Tuhanmu, man nabiyuka. Kau gak kenal saya. Sehingga malaikat tutup mulut. Karena dia tahu siapa yang dikubur. Dia bangkit. Haleluya. Sayang di kita nggak dicatat semua. Kalau mereka ada, sampai penjaga surga Ridwan namanya. Iya, malaikat Ridwan. Ya, ini ada juga penjaganya, aktif apa? Aktif dan rakit. Saya udah lupa karena saya udah meninggalkan Islam 20 tahun lebih. Haleluya. 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 Luar biasa. Tidak ada yang bisa menahan kebangkitan Yesus.
Tidak ada. Amen. Jadi saudaraku yang saya kasih, waktu Yesus bangkit, dia bukan langsung ke sorga. Haleluya. Setelah dia bangkit, selama 40 hari berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan dia bangkit, supaya ada saksinya. Haleluya. Haleluya. Kadang dari pihak-pihak teman saya yang muslim ini lucu. Jadi semua katanya harus ilmiah. Sekarang siapa yang mau meneliti ke dalam kuburan? Ya. Waktu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, dia Isra Mi'raj naik burak. Nggak ada yang lihat. Siapa yang lihat? Bagaimana kita menyelidikinya? Iya. Haleluya. Jadi tidak bisa Tuhan ini diselidiki secara ilmiah. Iya. Ini keimanan seseorang. Haleluya. Enggak bisa. Enggak mungkin. Namanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setelah dia bangkit, dia tidak langsung tenang-tenang di surga. Dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada muridnya. Waktu 2 orang muridnya ke Emmaus, mereka cerita, kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa hari yang lalu ada terjadi penyaliban gini. Oh, Yesus nimbrung di sana. Siapa itu? Loh, kamu orang baru ya, nggak tahu. Wah, padahal Yesus lintas bapak. Haleluya. Yesus diam aja. Yesus nggak GR. Yesus bukan tipe orang GR. Dia nggak suka-suka. Aku Allah, aku hebat. Nggak. Dia rendah hati. Dia diam aja. Pas mereka duduk, dia ambil roti yang di situ memang kebetulan ada roti. Dia pecah-pecahkan. Baru mata roh mereka terbuka. Berarti kau Yesus yang hilang. Haleluya. Haleluya. Bahkan Anda kalau baca di Matius 17 ayat 9, waktu Yakobus, Petrus, Yohanes dibawa ke gunung, waktu berdoa ada nampak Elia dan Musa, betul nggak? Haleluya. Mereka bilang, biarlah kami tinggal di sini saja. Kami buat 3 tema, satu untuk Tuhan, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Yesus bilang apa? Jangan kamu ceritakan peristiwa ini sebelum anak manusia itu bangkit. Pak Luis kenapa berani cerita? Anak manusia sudah bangkit. Haleluya. Baca baik-baik, jangan ceritakan. Yesus ini bukan orang yang GR. Dia nggak pernah mau ngaku Tuhan, nggak pernah mau ngaku Nabi. Nggak ada di Alkitab yang ngaku-ngaku. Orang yang percaya bahwa dia Tuhan, orang yang percaya bahwa dia Nabi. Nggak mungkin lah presiden kita Jokowi, aku presiden Republik Indonesia ya disuruh lebih. Nggak mungkin. Haleluya. Semua orang Indonesia sudah tahu dia presiden. Haleluya. Kenapa kita tahu dia presiden? Dari mana kita tahu? Loh, dari kebijakan-kebijakannya. Haleluya. Dari dia bisa mengganti Kapolri, dia bisa mengganti kepala TNI. Berarti dia betul-betul presiden. Karena sistem demokrasi kita, sistem pemerintahan kita, presiden bisa mengganti Kapolri, menteri-menterinya. Haleluya. Nggak perlu dia bilang aku presiden. Nggak perlu. Ketika dia berkata, menteri akan saya ganti, dia presiden. Kalau katanya bilang, nanti saya ganti, nggak bisa. Haleluya. Nggak bisa. Walaupun katanya ngaku-ngaku presiden, nggak bisa. Haleluya. Nggak perlu pengakuan manusia. Yesus pernah bilang, aku tidak perlu pengakuan manusia. Haleluya. Karena pengakuan dari sorga itu lebih kuat daripada pengakuan manusia. Haleluya. Jadi saudara, sekelompok orang berusaha untuk mengkaburkan kebangkitan Yesus dengan berkata, Yesus tidak disalib. Tetapi luar biasa Pak Sani Munir acung jempol. Dia percaya Yesus disalib tapi pingsan. Ini sama-sama ustaz ini. Luar biasa. Haleluya. Terus jangan dipaksakan dong saya harus percaya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipaksakan saya harus percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Memang nggak ada di Alkitab saya. Terus mau dipaksa saya? Nggak bisa. Dari mana jalannya? Saya yang percaya apa yang ada di Alkitab. Haleluya. Yang di luar Alkitab saya nggak percaya. Haleluya. Puji Tuhan Pak Sani Munir. Walaupun memang di sisi lain sepertinya engkau menista, tapi kau sudah percaya Yesus disalib. Artinya sepertiga dosamu diampuni, tapi kau tetap berdosa, tetap nggak selamat. Haleluya. Luar biasa kan? Dia percaya pingsan. Makanya Anda harus banyak nonton YouTube. Haleluya. Semua YouTube itu yang saya khotbahkan, saya bilang sama si Jul, tolong di-save, disimpan supaya nanti tidak dikatakan fitnah.
Haleluya. Karena waktu itu yang bilang fitnah tentang Herini Handoko, langsung saya simpan di situ. Haleluya. Semua itu adalah fakta yang saya dengar khotbah mereka. Haleluya. Sani Munir coba mengaburkan supaya orang Kristen percaya Yesus pingsan. Orang Yahudi mengaburkan Yesus tidak bangkit. Haleluya. 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 Di mana mereka mengaburkannya? Coba kita lihat. Haleluya. Kita baca Matius 28. Karena anak manusia atau Yesus, sekarang sudah Yesus saya panggil. Kenapa? Karena dia udah Allah bangkit. Karena Yesus nama Allah. Haleluya. Karena anak manusia atau Yesus bangkit, maka imam-imam melakukan dan mengucapkan kebohongan publik. Kita baca Matius 28 ayat 11 sampai 15. Haleluya. Baca. Sudah? Yes. Anda baca ayat 11, saya ayat 12. 3, 2, 1. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu. Penjaga itu maksudnya serdadu-serdadu. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu yang menjaga kuburan tadi. Terus. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, oleh Pilatus, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa, tidak dihukum. Terus. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Yesus dipercaya oleh orang Yahudi bahwa dia pernah disalib dan dia juga adalah pribadi tokoh yang luar biasa, usir setan, sembuhkan orang lumpuh, sembuhkan orang buta, orang tuli, bahkan bangkitkan orang mati berkali-kali. Mereka percaya. Haleluya. Haleluya. Tetapi mereka tidak percaya kalau ini adalah Tuhan. Makanya dia disalib karena dia mengaku dirinya Tuhan, anak Allah, Tuhan. Penghujat dan menentang adat istiadat Yahudi. Dia disalib. Untuk penyaliban, imam-imam tidak bisa bohong. Karena itu disaksikan oleh publik. Jadi disalib gini di taman situ, semua orang lihat. Bagaimana bohong? Tapi di kuburan orang gak lihat lagi, orang udah pulang ke rumah masing-masing. Tinggal serdadu-serdadu yang lihat. Wah, bangkit, kita lari mereka. Lari, ketemu sama imam-imam. Bangkit, bagaimana? Bilang aja enggak. Jangan bilang bangkit, bilang dicuri ya. Karena nggak ada yang tahu ini, hanya kalian yang menjaga kuburan yang tahu. Nah, aku kasih duit. Kalau nanti kau dipersulit oleh wali negeri, aku nanti yang tanggung jawab sama Pilatus. Aku nanti yang tanggung jawab, tenang aja. Yang penting kau bilang ini dicuri. Sampai sekarang orang Yahudi percaya peristiwa itu ada, tapi tidak percaya Yesus bangkit. Mereka percaya Yesus dicuri muridnya. Tapi Yesus bangkit. Alkitab dijagai Tuhan. Haleluya. Wahyu 22. Alkitab dijagai Tuhan. Haleluya. 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 Jadi Yesus betul-betul bangkit. Haleluya. Haleluya. Dia sebagai anak manusia dia mati. Dia bangkit sebagai Allah. Haleluya. Dia menampakkan diri berulang-ulang kali kepada muridnya. Membuktikan bahwa dia bangkit. Haleluya. Ketika murid-murid ada di satu ruangan tertutup, nggak mungkin bisa masuk orang. Kucing pun nggak bisa masuk orang, tertutup semua. Paling hanya lubang angin aja yang ada. Haleluya. Tiba-tiba Yesus datang. Haleluya. Semua mereka kaget. Jangan takut, kata Tuhan. Bahasa sederhananya gitu. Haleluya. Iya, dia datang. Yesus ngilang lagi. Haleluya. Wah, keesokannya di antara murid-murid yang ketemu ini ngomong sama Thomas. Kemarin kami ketemu Yesus. Yesus datang loh. Mana mungkin, kata Thomas. Wajarlah kalau Pak Bernard Nababan nggak percaya. Orang Thomas saja nggak percaya. Haleluya. Jadi kami nggak heran Pak Bernard Nababan, Pak Ustadz.
waktu Thomas bersama-sama lagi di hari-hari yang berikutnya, Thomas bersama-sama murid yang lain, tiba-tiba Yesus datang lagi. Itu pun masih belum percaya. Benarkah kau? Benar kau Yesus? Kalau kau Yesus, kucucukkan jariku. Nah, cucuklah. Haleluya. Bolong tanpa darah. Itu membuktikan dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan harus ada darah. Alkitab bilang bolong tapi tidak ada darah. Itu semua ada artinya. Menurut ilmu kedokteran, ya. Kenapa Lukas selalu berkata anak Allah? Karena dia pakai ilmu kedokteran, anak manusia. Dia pakai ilmu kedokteran. Anak manusia, saudara, dia harus punya darah. Haleluya. Tapi Tuhan nggak pakai darah. Dia waktu itu sudah Tuhan. Yesus sekarang tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Haleluya. Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Apakah percaya? Haleluya. Saya bukan hanya percaya apa yang Alkitab katakan, tapi ada ratusan kali, mungkin bisa lebih ratusan kali, saya mengusir orang-orang yang kerasukan setan. Sekali waktu kami tinggal di ruko, ya, di depan ruko ada konveksi, ada orang kerasukan setan 3 orang yang kerja di konveksi. Pak Haji datang nggak bisa, karena jempolnya dipencet-pencet. Jempol dipencet-pencet. Emang setan takut sama jempol dipencet-pencet? Terus saya datang. Saya bilang, saya bisa usir, silakan aja, karena yang punya perusahaan orang Buddha. Silakan. Saya bilang, dalam nama Yesus, panas dalam nama Yesus. Satu orang apa namanya? Orang yang nggak usah disebut lah. Yang penting orang Islam lah. Haleluya. Akhirnya dia percaya Yesus. Haleluya. Satu lagi ada orang Aceh, saya bawa dari Aceh. Rupanya diserang dari Aceh sana. Kerasukan dia, ngamuk. Kita doakan. Cewek dari Aceh ini kita doakan. Dalam langsung keluar lintah, keluar silet, keluar macam-macam, saudara. Akhirnya dia paku. Nah itu. Harus ada nyaut-nyaut supaya orang percaya. Haleluya. Paku, jarum, apa? Peniti. Saya aja sampai lupa. Kalau saya berdusta, saya siap dihukum Yesus. Haleluya. Itu saya nggak bisa nggak bisa menyangkal Yesus terbukti. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Karena Yesus adalah Tuhan. Kami banyak kenal Nabi. Kami percaya Musa. Kami percaya juga Nabi Yeremia, Yesaya. Kami percaya. Tapi kalau aku tes pernah namanya dalam nama Yesaya. Nggak kenal juga. Dalam nama Musa. Dalam nama Yesus. Saya nggak sebut yang satu lagi yang lain. Terlalu. Haleluya. Ini membuktikan Yesus Tuhan. Kenapa Anda ragu? Anda percaya? 1000%. Haleluya. Jangan kalah sama SBY. SBY kalau percaya dia 1000%, bukan 100%. Anda harus 1001%. Haleluya. Luar biasa. The next level. Ya, jadi saya mengalami Yesus. Bukan saya hanya tahu apa yang Alkitab katakan tentang Yesus, saya mengalami Dia. Haleluya. Waktu di Bia Irian Jaya, saudara, saya khotbah. Jadi di Bia itu, walaupun Irian Jaya itu kebanyakan Kristen, tapi di Bianya, di kotanya orang Bugis semua yang menguasai perdagangan. Tapi ada gereja di sana yang dulu dibangun Portugal. Gereja di sana pakai toa. Saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan menjamah saya dari Islam bisa percaya Yesus. Setelah saya turun, saya dihadang oleh 4 orang. Satu dari pihak Korem, 3 ulama. Saya dibawa ke rumah ulama ini. Saya ditanya, apakah Bapak dulu memang Islam? Stop Pak, saya doa dulu. Izinkan saya doa. Baru saya mau jawab. Oh ya silakan doa. Saya doa. Saya nggak doa dalam hati, enggak. Enggak. Saya bukan Kristen kebatinan. Saya doa di batin-batin, enggak. Saya langsung beri dalam nama Yesus, jamaah ini ulama, ustadz-ustadz, pihak yang dari Korea, jamaah urapi mereka, biar damai sejahtera Tuhan yang melalui segala hal memerintah di hati mereka. Jangan ada kebencian. Kalau bertanya yang benar dalam nama Yesus. Pas saya amin, mereka gini aja. Saya bilang, tanya Pak, apa yang mau ditanya? Oh iya, sudah saya lupa. Haleluya.
Ya dia bilang, kamu memang percaya, Bapak dulu Islam, iya. Sekarang Kristen, bukan hanya Kristen Pak, saya pengikut Yesus sekarang. Apa bedanya? Beda, Kristen agama, pengikut Yesus adalah sebuah keputusan kehidupan. Beda. Jadi di KTP bisa aja Kristen, tapi dalam kehidupannya tidak mengambil keputusan untuk hidup ikut Yesus. Bisa terjadi, itu bisa saja. Haleluya. Iyalah, dia bilang sama itu permainan bahasa. Oh ya udah, terserah dia. Terus dia tanya, gini Pak katanya, kenapa babi itu di imamat dilarang Pak? Ya, Musa melarang orang makan babi. Kenapa si rasul yang kalian anggap rasul ini, ya si apa namanya, si Paulus kok menghalalkan babi? Di perjanjian baru kok boleh babi dimakan? Saya nggak makan babi Pak, saya bilang. Haleluya. Oh iya, saya nggak suka babi sampai sekarang, saya nggak suka. Haleluya, udah terlanjur, anak-anak saya udah terlanjur. Saya mau sunat tapi gimana ya? Iya, memang. Karena apa? Karena ini selalu jadi perdebatan. Padahal sunat babi nggak bisa menyelamatkan. Tapi oke lah, demi keselamatan jiwa-jiwa di seluruh dunia ini nggak apa-apa anakku disunat. Haleluya. Nanti aku tanya lah anakku mau nggak? Kalau aku sunat, haleluya. Mau dibuka sekarang? Mau? Nanti kau bilang pornografi lah. Ada soalnya itu komen di YouTube, pendeta sunat dulu. Saya sunat. Sebelum dia sunat, udah sunat dulu. Saya udah sunat dulu. Waktu lahir pun udah disunat saya. Haleluya. Iya, jadi dia tanya, kenapa babi diharamkan ke orang Kristen makan babi? Saya nggak makan babi Pak. Tapi yang lainnya begini Pak. Jadi waktu itu Musa, saya bilang, lagi duduk-duduk dia, kan dia diusir Pak. Iya kan? Dari mertuanya kan sempat diusir. Dia duduk-duduk Pak. Rupanya dilihatnya babi ini kawin-kawin terus Pak. Saya bilang, kesel ya, karena kalau sejak teologis dia kesel ya Pak. Wah ini babi ini kurang ajar, haram nih. Jadi perbuatan babi itu haram, wah katanya. Kok jawabannya gitu ya Pak? Jadi kawin-kawin itu haram bagi orang Kristen. Bagi yang lain saya nggak komen urusan dia. Bagi orang Kristen nggak boleh. Pas sepuh Pak Tanjung semua turip semua ini ada berapa? Bapak-bapak ini yang kawin ya. Jangan kawin-kawin, cukup istri satu maksudnya. Kalau kawin-kawin sama istri itu aja, jangan pindah-pindah. Haleluya. Poligami. Jangan poligami, nggak boleh. Jangan poligami. Haleluya. Jadi dia tanya lagi sama saya begini. Oke Pak, yang ketiga katanya ada belasan pertanyaan, tapi saya yang ingat 3 aja. Dia bilang yang ketiga, jadi Bapak percaya ya bahwa pasti Bapak masuk surga selamat? Percaya? Oh kalau kita Pak sebagai orang Islam bisa masuk surga nggak? Saya berpikir, saya lihat dulu ada tape recorder kecil. Wah ini jangan-jangan direkam ini. Ya kan? Saya bilang, oh bisa Pak. Oh bisa, iya. Tetapi Pak surga menurut Al-Quran, surga menurut Al-Quran, bukan surga menurut Kristen. Loh apa bedanya? Iya Pak, surga menurut Al-Quran kan nanti setelah orang mati meninggal dunia itu disambut oleh 40 bidadari. Tapi surga menurut Alkitab Pak nggak ada kawin-kawin di sana Pak. Haleluya. Oh gitu dia bilang. Iya. Terus yang kedua Pak, nanti di padang mahsyar itu orang mati dibangkitkan, mereka harus melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Itu menurut Islam. Iya menurut Islam. Yang rambut itu apa? Jembatan itu seperti rambut di belah 7. Nah, jadi kalau bisa mereka Pak yang Islam melewati rambut di belah 7, ya udah selamat Pak. Saya bilang begitu. Wah, susah dong. Kalau Bapak, saya Pak lewat surga gampang Pak, ikut Yesus. Jalan tol, iya saya jalan tol. Haleluya. Oh, dia bilang kamu ini ada-ada aja katanya. Lah, memang begitu iman saya kok bilang. Memang itu. Haleluya. Akhirnya saya dilepas begitu saja. Haleluya. Jadi saya nggak mungkin bisa mengingkari ketuhanan Yesus. Saya udah melihat. Haleluya. Orang lumpuh didoakan berjalan, saya udah lihat. Haleluya. Saya udah lihat orang-orang yang buta pun didoakan melihat. Saya sudah lihat. Saya sudah pergi ke pedalaman-pedalaman berlawanan dengan dukun-dukun. Saya sudah lihat kuasa Yesus. Karena Dia Tuhan. Haleluya. Kau nggak bisa usir setan demi nama Allah. Nggak bisa. Coba usir demi nama Allah. Nggak bisa. Dia bilang aku tahu siapa Allah. Tapi kalau demi nama Yesus dia takut. Haleluya. Haleluya. Loh bahkan di Alkitab ada Allah. Iya
kenal itu adalah Yesus. Haleluya. Allah itu jabatan, Yesus nama Allah kita. Lo Pak, tukar aja. Ya kau protes lah ke sana biar ditukar. Kau usah pakai Allah Yesus langsung lah. Pusing Allah. Lama-lama Allah. Pusingnya. Haleluya. Ya protes ke sana. Kalau saya iman, saya percaya Yesus yang menyelamatkan saya. Yesus yang menyelamatkan saya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, siapapun mereka coba berusaha mengkaburkan tentang penyaliban Yesus, tentang kematiannya, kematian anak Allah tadi anak manusia, tentang kebangkitan Yesus. Coba-coba mereka berusaha mengaburkan peristiwa ini, tetapi sampai sekarang masih miliaran orang yang percaya bahwa Yesus. Kalau dikatakan orang Kristen itu adalah agama misteri, memang kita misteri. Dia bilang agama misteri katanya. Salimunin, memang kita misteri. Haleluya. Saudara, kalau saya mau tanya lagi, Allah itu misteri enggak? Mereka bisa nggak tunjukkan Allah itu mana? Haleluya. Kadang-kadang dia menyerang, tapi menyerang dirinya sendiri. Memang keyakinan itu misteri. Haleluya. Saya belum pernah lihat Yesus secara tubuh, tapi saya pernah mengalami perjumpaan pribadi secara roh waktu dulu saya ada di penjara sendiri. Haleluya. Jadi saya percaya betul bahwa Yesus itu Tuhan. Haleluya. Di sini bukan masalah bodoh dan pintar dan cerdas. Di sini masalahnya percaya nggak Yesus Tuhan. Itu doang. Orang pintar, orang cerdas, orang bodoh nggak percaya Yesus tetap nggak selamat. Haleluya. Apa bu? Neraka. Haleluya. Tetap. Haleluya. Hanya orang-orang yang percaya Yesus yang selamat. Haleluya. Anda percaya sampai di sini? Anda yakin? Tidak tergoyahkan? Hayalah hendak. Haleluya. Ada yang komen memang sepertinya itu orang Kristen, Pak, terlalu berisik. Ya memang beginilah kan. Bagaimana lagi? Ya sekarang masa dirubah yang sudah begini? Haleluya. Inilah hebatnya Yesus kami. Dia bisa terima yang berisik, bisa terima yang diam sudah senyap. Dia bisa terima siapa saja. Asal percaya dia. Haleluya. Luar biasa Yesus kita ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Setelah dia bangkit, dia tidak. Ini hebatnya saudara. Hebat. Setelah dia bangkit, ditulis juga hebatnya para nabi-nabi dulu, rasul-rasul meneliti itu. 1 Petrus 1 ayat 10 diteliti. Takut ada nanti perdebatan di belakang hari. Wahyu muncul. Wahyu muncul. Coba baca. Ya, bukan Wahyu, Roma 6 ayat 9. Setelah dia bangkit tidak mati lagi. Oke? Ayat 9. Mulai ayat 8 boleh, ya udah 9 langsung aja. 3, 2, 1. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya. Saudara, kenapa ayat ini muncul? Saya doa sama Tuhan, kenapa ayat ini muncul? Karena saudara bisa aja nanti orang memperdebatkan ini. Oh, Lazarus tuh bangkit. Tapi Lazarus mati. Anak di kota lain bangkit, tapi mati lagi. Haleluya. Haleluya. Zaman sekarang pun sering ada terjadi orang bangkit dari kematian, tapi mati lagi. Mati suri ada yang hidup sampai 2 tahun mati lagi. Ada. Wah, ayat ini saya baca tadi luar biasa. Inilah menjaga akidahku, saya pikir. Haleluya. Dia mati tapi dia bangkit tidak mati lagi. Allah mau tidak bisa menguasainya. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia tidak makan, dia tidak minum. Dia tidak ngantuk, dia tidak tidur. Haleluya. Dia menjaga saudara. Dia melindungi saudara. Dia menjagai dan melindungi saya. Karena dia adalah Tuhan. Haleluya. Saudara, sekarang kalau Anda percaya kepada Allah, oke, silakan. Tapi tidak ada bukti bahwa Allah membangkitkan orang mati. Bagaimana? Allah buktikan. Ini buktinya. Aku punya hidup yang kekal, kata Allah. Kubangkitkan ini anak manusia yang kalian kenal Yesus. Kubangkitkan. Artinya dia yang sulung, kata Alkitab. Dari kebangkitan. Artinya yang berikutnya adalah kita pasti bangkit. Sekarang
contoh, misalnya saya Allah. Misalnya, jangan dipotong-potong. Saya Allah. Terus saya bilang, kalian nanti di kitab Alkitab saya buat, misalnya kitab saya, kalian bangkit-bangkit, nggak ada bukti. Lewat Yesus kita punya bukti. Dia bangkit, dia kekal selama-lamanya. Kalau Allah bisa membangkitkan manusia yang disalib tadi, yang sekarang Yesus adalah Tuhan, pasti dia membangkitkan saudara dari kami. Haleluya. Semua kita nanti ketemu di surga. Haleluya. Haleluya. Saudara, Moko Ginta bilang misteri. Iya, coba saya mau tanya sama Pak Moko Ginta, surga itu mana? Misteri juga kan? Misteri lah. Jangan kita sosok pintar. Haleluya. Banyak hal yang misteri dalam keimanan ini, tetapi kita bisa alami dalam roh kita. Kita bisa percaya. Saya nggak pernah milih Yesus. Saya nggak pernah. Haleluya. Dulu saya benci sama Yesus, nggak suka sama orang Kristen. Tetapi tahun 1996 saya berjumpa, mengalami Yesus secara roh. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya adik saya ikut, abang saya ikut, dan yang lain ikut, ponakan saya ikut Yesus. Haleluya. Ada sebagian yang belum ikut, dia belum dipilih. Emang kita bisa persatuan untuk Tuhan pilih kita? Sorry Pak, kami nggak minta Bapak percaya Yesus. Karena kalau Bapak percaya Yesus karena kami, percuma, harus Tuhan yang pilih. Haleluya. Siapa bilang kristenisasi? Mana ada? Semua itu mengalami pribadi Yesus. Gak ada pindah agama, gak perlu pindah agama. Kami tidak mengajarkan agama, kami mengajarkan Yesus. Haleluya. Bahkan Yesus kami tidak mau kami kurung dengan agama. Nah, biarkan dia keluar bebas, karena dia Tuhan. Tidak ada agama manapun yang bisa mengikat Tuhan. Haleluya. Alam semesta pun gak bisa mengikat dia. Dia bangkit, karena dia Tuhan. Inilah kebangkitan Yesus. Kita harus bangkit. Jangan takut. Yesus ada di dalam kita, beserta kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Haleluya. Ini iman saya. Haleluya. Siapa yang mau larang? Orang ini iman saya. Kok dibilang saya kafir? Gak apa-apa. Kafir. Yesus menyelamatkan yang kafir. Asal percaya dia. Dia gak kafir, gak percaya dia gak selamat juga. Percuma. Haleluya. Banyak komen-komen. Kafir. Kristen kafir. Yang bilang kafir ke Sumba main ya, ke Sumba. Sumba Timur. Di sana yang paling enak adalah ayam kafir namanya. Betul, itu paling mahal, ayam kafir. Itu nggak dipotong-potong, dia dibakar langsung gitu. Satu ekor. Lembut banget. Lembut banget. Ya orang Sumba tahu itu Sumba bukan Sumbawa, Sumba. Iya, Sumba Timur sana ya. Nah mereka tahu. Waktu saya pelayan di sana, Pak kita makan ayam kafir. Saya udah disebut kafir, makan kafir lagi. Haleluya. Bagi saya kafir nggak penting lah. Pak Yaya Waloni ya, katanya saya ini nggak pintar, nggak cerdas. Saya sering lihat ceramah Pak Yaya Waloni ini, tiap hari cuma itu mulu. Jadi pindah ke ceramah ke satu tempat itu lagi, pindah ke ceramah satu tempat cuma itu aja. Kristen kafir, kayak ada bahasa lain aja. Haleluya. Semakin Bapak ngomong Kristen kafir, semakin Kristen itu percaya Yesus. Karena memang Kristen itu kafir, Pak. Karena Kristen gak percaya Yesus kafir. Nah, karena Bapak bilang kafir, sekarang mereka ikut Yesus. Oh, indah kali hidup ini ikut Yesus. Haleluya. Makin dihina, makin semangat. Haleluya. Ya wajar kalau dibilang Kristen kafir. Dia tak pernah bilang Yesus kafir. Tak berani. Coba tolong bilang Yesus kafir. Haleluya. Tak berani dia. Haleluya. Kristen kafir. Memang Kristen tanpa Yesus kafir. Kristen yang ada Yesus yang anak Allah. Barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Haleluya. Anda mau jadi anak Allah? Pindah. Keluar dari kekristenan. Ikut Yesus jadi anak Allah. Jangan kau
pegang KTP kungkung terus dirimu dengan kekristenan. Ya. Pindah, keluar, jadi anak Allah. Biar gak kafir lagi. Karena Pak Hewan ini bilang Kristen yang kafir, bukan yang mengikut Yesus yang kafir. Justru Pak Ustadz Nababan, wah saya lihat luar biasa. Dia bilang begini, seandainya Ustadz Nababan dia bilang, seandainya katanya kami beriman kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus, dia bilang ada. Bukan seandainya, kami percaya bahwa kepada Yesus, kami beriman pada Yesus. Memang harus beriman kepada Yesus atau Isa Al-Masih. Tapi orang Kristen tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya nanti ini Yesus betul-betul Tuhan datang, kami pun selamat. Ya, karena kami beriman. Kami beriman kepada Dia. Tetapi kalau nanti yang datang Muhammad SAW, orang Kristen mampus masuk neraka. Itu analogi dia. Saya akan jawab, Pak, bukan percaya Yesus sebagai Nabi, harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya Yesus Tuhan, haleluya, dia akan selamat. Bukan percaya Nabi, Pak Ustadz Nababan. Bukan percaya Nabi, haleluya. Percaya Nabi nggak selamat, percaya Yesus selamat, haleluya. Saya yakin di agama siapapun bukan percaya Nabi selamat, percaya Allah selamat. Tetapi kita percaya bahwa Yesus Allah. Makanya kita punya kepastian keselamatan. Kita menyembah Allah yang kita kenal. Haleluya. Mana mungkin saya bisa kenal suami Ibu Ida? Saya kenal suami Ibu Ida. Siapa namanya? Kata Mama. Gak tahu. Lu kok kenal? Ya kenal aja. Gak bisa begitu. Namanya Elsa Sitepung. Haleluya. Gak bisa. Harus tahu namanya. Anda kenal Allah? Siapa nama Allah? Yesus. Itu luar biasa. Setan pada gemetar. Yesus gemetar. Haleluya. Kalau ada nanti yang marah-marah, itu setannya yang marah. Iya, senang. Setannya marah. Ayo. Iya, setannya marah di YouTube nanti. Haleluya. Haleluya. Saya diamin aja, saya baca. Katanya begini, lihatlah wajah pendeta ini, pembicaranya lihat, ini orang bodoh kan, agak bego-bego katanya. Haleluya. Kalau yang ngomong itu misalnya pakar kristologi Kristen, saya mau ketemu. Maaf, misalnya yang ngomong Pak Erastus, saya akan ketemu. Ngomong siapa ya? Saya akan ketemu. Di mana? Bego saya. Di mana kesesat saya menjelaskan tentang Tuhan? Justru saya menolong orang Kristen supaya mereka tidak dijebak oleh pertanyaan jebakan Batman. Yesus Tuhan? Iya. Kok mati? Tuhan mati nggak? Nggak bisa. Yesus mati? Hah? Iya mati. Nggak mempan. Nggak mempan jebakan Batman. Waktu dibuat tuh khotbah jebakan Batman 2 hari 6.000 lebih. Oh, semua pada banyak yang caci maki, ada yang muji. Ya diungkapkan saudara. Seorang nabi itu nggak mungkin disenangi semua orang. Haleluya. Kalau khotbahku menyenangkan semua orang, patut dicurigai tujuanku apa. Haleluya. Karena pemahaman semua orang beda. Oh sesat. Saya dibilang sesat. Nggak tahu dia. Arti sesat itu sederhana. Yang beda dari pemahaman saya anggap sesat. Yang beda dari pemahaman saudara anggap sesat. Jadi kita sesat sama sesat ya udahlah. Jangan saling ganggu. Jangan saling menyesatkan. Bertahanlah dalam kesesatan. Haleluya. Ini orang-orang ini cerdas. Orang yang nggak cerdas bingung. Kok suruh bertahan dalam kesesatan? Kami satu paham. Kami dibilang kafir. Saya dibilang kafir. Tapi Alkitab juga bilang orang yang nggak mengenal Yesus kafir. Karena nggak mengenal Allah, nggak mengenal Rasulnya. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafir itu tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara yang percaya Rasul Allah, percaya Yohanes nggak? Percaya. Sebagai Rasul? Percaya. Haleluya. Percaya Paulus nggak? Percaya. Percaya Timotius? Petrus percaya? Sebagai Rasul? Percaya? Yo, Anda nggak kafir. Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya nggak perlu pakai bahasa lain. Bahasa Indonesia. Kafir itu
artinya tidak percaya Allah dan rasul-rasulnya. Saya tanya, Anda percaya Allah? Saya. Yesus. Percaya Yesus kan? Ya Yesus. Ya. Percaya rasul-rasulnya? Rasul Yohanes percaya? Percaya Yohanes sebagai rasul? Percaya Petrus rasul? Haleluya. Percaya kan? Kami tidak kafir. Haleluya. Percaya Paulus rasul? Ya Anda nggak kafir. Saya tanya yang berikutnya, yang dimanapun saudara, percaya Anda? Yohanes rasul? Saya. Haleluya. 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 Percaya? Saudara percaya? Yohanes rasul? Yang nggak percaya Yohanes rasul kafir. Yang nggak percaya. Lu dari mana Bapak berani bilang gitu? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cek. Kalau mau dimarahin, marahin itu yang buat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lu karena kami percaya kok. Yohanes rasul. Kalau Anda bilang kami kafir karena kami nggak percaya kepada Muhammad Rasulullah SAW, ya nggak apa-apa. Tapi kalian juga kafir. Kita kafir sama kafir baik kan, kafir sama kafir jangan saling marah. Sesama kafir saling baik, tolong menolong, saling mengasihi. Udah kafir sombong lagi, udah kafir sosok jago lagi, udah kafir sama kafir baik lah. Yang kudus aja anak manusia nggak sombong, apalagi kafir. Saya kafir, ya bagaimana saya mau sombong? Haleluya. Sedangkan yang kudus saja nggak sombong, apalagi yang kafir. Anda paham maksudnya? Sesama kafir marilah kita berdamai. Kita bangsa Indonesia, kita satu negara, satu bangsa. Haleluya. Haleluya. Yang jelas Yesus bangkit. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus gak bangkit, saya dengar, saya harus komentar. Oh tapi saya ngomongnya di kamar mandi, saya nggak komentar. Tapi kalau kau ngomong di YouTube, saya komentar. Ngapain kau bawa-bawa Yesusku? Ngapain? Itu Yesusku kok. Sembahan-sembahanku. Kok kau bawa-bawa? Aku marah lah. Mau kau bilang bodoh kayak aku apa? Yang penting aku percaya Yesus. Mau pintar apa aku kalau percaya Yesus? Hancur rumah tanggaku. Iya. Iya. Kalau nggak percaya Yesus aku kawin aku. Untuk aku percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Anak saya 5. Ya. Di kandungan sekarang ada 1. Ya umur 7 bulan mungkin kurang lebih. Ya, dokter bilang begini. Dokter bilang begini. Bu, waktu anak yang keempat, dokter bilang tutup aja bu. Apanya yang ditutup dok? Rahimnya, biar jangan bisa hamil lagi. Loh, suami saya melarang. Suami saya nggak setuju kalau ini ditutup rahim ini. Gini bu, alasan saya mengatakan ditutup. Ibu udah usia 40 lebih. Mungkin waktu itu 42 atau 43 ya. Ibu udah 40 lebih. Dia katakan, ini rawan kalau melahirkan. Terus yang kedua bu, dia katakan, biaya tinggi. Sekolah anak, ya kan? Ngasih makan anak, biaya tinggi. Terus istri saya lapor saya. Saya bilang, mana dokternya? Saya mau temu. Kenapa saya nggak setuju? Ya karena alasannya itu. Loh, kalau memang alasannya rawan, loh, Sarah umur berapa? Umur 90. Istri saya baru umur 44. Belum sampai 90. Kecuali istri saya umur 95. Saya setuju. Haleluya. Terus dia katakan apa? Dia katakan ngasih makan anak, sekolah anak susah. Apalagi suami ibu kan pendeta. Kalau gitu gimana? Gajinya 30 hari. Iya kan? Bonusnya makian, fitnah, cacian. Karena ada komen di YouTube itu. Dia katakan apa? Digaji pendeta, pendeta digaji enak lah ya gini ya. Nanti mati pakai dasi lah. Loh, kok yang gitu-gitu diurusin? Mati pakai dasi, mau pakai kupu-kupu kayak yang begitu-gitu kok diurusin? On banget. Haleluya. Iya kok yang gitu-gitu kok dipersoalkan? Mau telanjang bulan nggak ada masalah, namanya mati. Haleluya. Iya, itu biar ganteng aja kok. Biar bukan nangkir takut. Iya, biar jangan yang nelayan itu takut. Coba kalau ditelanjangin gitu. Coba kalau dikasih pocong takut. Iya, coba kalau aku mau ngelayan Ibu Ida, udah dipocongin. Wow, pocong. Takut saya, cuma itu doang. Mau telanjang mau apa nggak masalah. Ya, Nggak
Nggak masuk surga. Orang kita dilahirkan tanpa selai benih. Haleluya. Jadi yang saya protes itu, dia bilang, loh kenapa kok percaya sama dokter itu? Anak kita pertama ngontrak, anak kedua ngontrak, anak ketiga ngontrak, anak keempat ngontrak. Anak ketiga ngontrak, ketika anak keempat Tuhan kasih rumah, Tuhan kasih mobil. Nggak ada kaitannya. Yesus itu nggak lihat anak-anak. Anak mau 2, mau 10, mau 100 nggak ada masalah. Haleluya. Yesus tetap Tuhan. Masa dia nggak bisa memelihara 100 orang? 5.000 orang aja dia kasih makan dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Haleluya. 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 Jadi yang terakhir saudara, setelah Yesus bangkit, setelah dia bangkit, tidak ada kematian lagi. Yesus adalah Tuhan. Dia sudah bangkit. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus bangkit. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yes, true. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Anda percaya Yesus bangkit? Haleluya. Selama hidup saya belum pernah dengar ada nabi yang bangkit dari kematian. Ya. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus. Amin. Dia bangkit dari kematian. Haleluya. Orang Yahudi mencoba mengaburkan kisah ini, dan kelompok-kelompok tertentu mencoba mengaburkan, tapi Alkitab tetap menjelaskan bahwa Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Sampai mati saya pasti percaya Yesus. Amin. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara istiqomah lah saudara, Ya. supaya tetap percaya Yesus. Yes, true. Haleluya. Haleluya. Jangan disesatkan. Haleluya. Ya. Sesama penyesat saling hormat, Amen. saling menghormati. Haleluya. Haleluya. Anda percaya Yesus bangkit? Mari kita makan.